Eskavator Perhal. Oke. Kita mau ngapain hari ini? Harusnya kita ada makanan pertama ya yang kemarin, tapi dikarenakan ada kendala suara, Iya. jadi kita Suaranya korup guys. harus ganti. Kita bakal cerita ulang ini. Ini sudah tidak sabar. Ini adalah adonan yang berhasil. Tapi kita bukan yang bikin ya. Kita cuma beli. Kita beli. Kita nggak bakal spill di mana belinya karena cuma kamu yang boleh tahu. Bukan kita sih, aku cuma numpang makan. Jadi hari ini cemilan kita ada cakwe. Jadi cakwe itu kayak adonan roti ya. Tapi dia nggak banyak. Cakwe atau caku ya kalau dibilang di sini itu. Cakwe. Cakwe sebenarnya, tapi Tapi kan kalau cakwe sebenarnya ada dua jenis kan, ada yang buat bubur, ada yang yang kayak buat goreng. gorengan. Ini cakwe goreng namanya. Terus ada juga nih sosis yang kita pakai bumbu gitu. Dan itu sausnya. dan of course ya Mbak Lydia dari sebelum off cam aja dia udah makan dari tadi Ya, guys. ini punya Mbak Lydia ya. Ya. Hari ini kita bakal ngapain babyku? Di hari ini kita bakal bercerita soal apa itu namanya? Porot-porotan. Sebenarnya kemarin udah dibikin sih, cuman ternyata kami kehilangan suara. Sayang banget. Kalian tuh makan ini mie Korea. Ini pedes-pedes gitu. Jadi aku akan menceritakan, disingkat aja ya. Aku bakal menceritakan tentang pengalaman aku berporotin, tapi cuman 3 hal yang bikin aku ngerasa bahwa itu bener-bener Toxic. Maaf guys, kucingnya masuk. itu bener-bener diporotin. Oh iya kak. 3 hal yang bikin aku ngerasa bahwa itu benar diporotin itu. Ini deh. Jadi dari cerita di peringkat ketiga dulu guys. Peringkat ketiga ini yang menurut aku masih bisa dianggap wajar sama orang-orang yang emang sanggup dan emang gimana ya, emang punya pendapatan bulanan yang gede gitu kan. Jadi kalau dulu tuh aku masih kerja di gaji yang kurang lebih aja sih sebenarnya sama yang sekarang. Dulu tuh dia sampai kayak yang ini, kayak minta jatah bulanan dia untuk kuota bulanannya gitu. Terus di tanggal aku gajian tuh harusnya kan aku yang kerja tuh kayak ya aku yang inget sama tanggal gajian aku. Ini enggak, ini bisa jadi dia inget. Terus kalau misalnya pas di jadwal kerjanya aku tuh si pagi, kan otomatis malamnya aku ngambil gaji kan ke kerjaan, dia langsung kayak mau ikut. Terus pulangnya ya apa ya, kayak langsung beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Dia yang nagih tuh. Mau ini beli nasi goreng dulu. Jadi bukan pakai duitmu. iya, Ya kan aku ampun. gajian. Jadi kayak ngomongnya kan kamu gajian gitu, pakai uang kamu gitu kan. Aku ini masih bisa dianggap hal normal, belum dibilang hal diporotin sih kalau untuk orang. Kalau untuk sekali 2 kali nggak apa-apa ya kan? Iya. Cuman kalau udah keseringan, seringan itu patut dipertanyakan kenapa cowoknya Begitu. begitu. dalam hal apapun, kalau udah menyangkut uang dia bakal carinya ke aku. Terus kan dia itu main ini kan, main game online gitu yang harus dimasukin uang kayak uang modal gitu. Nah pakai ATM aku pikirnya pakai ATM aku untuk setor tunainya doang. Terus pernah ATM Itu gimana? Dia sering minjem ATM gitu. iya sering. Cuman kayak kemarin tuh selalu ada aku juga ikut gitu. Nah dia mau depo, tapi aku lagi kerja, jadi dia ngambil ATM aku doang. ATM aku ada isinya. Pas dia balikin ATM aku, dia tiba-tiba ngasih kayak kembalian gitu, kayak Sisanya kembalian uang kamu tadi gitu. Jadi kan maksudnya kayak dia tuh jajan sesuatu tapi pakai uang aku yang di ATM itu, ngambil gitu. Jadi Semuanya di Kembali. surat habis apa ada sisanya di ATM? nggak ada sisanya. Cuman yang aku nganggap itu diporotnya jadinya adalah nggak ada perjanjian kalau uang di ATM itu adalah uang aku sama uang dia. Berarti kan dia nggak ada juga akad gitu kayak mau minta Iya. apa mau minta gitu. Nggak Jadi ada kita akad, bingung nggak ada. nih mau nagihnya dia ngutang. Oh, Nggak ada ntar kalau ditagih, gitu. ntar kalau ditagih dia bilang gini, loh kan kita pacaran. Kenapa nggak bilang utang kemarin? Kenapa nggak ada bilang Makanya pas minjem dia atau datang enggak? ngasih Kok kamu uang. nggak ikhlas gitu? Aduh, salah sih. Pas dia ngasih uang kembali itu aku ngecek HP aku, karena kan posnya aku lagi kerja kan. Aku cek HP aku, siapa tahu dia ada tiket balik, ngecek gitu, aku minjem uang kamu dulu segini buat jajan ini gitu kan. Ternyata emang nggak ada juga.
nggak ada. Apaan sih cowok kayak gitu? Nggak ada, jadi aku ngerasa kayak Nggak, paling nggak ya setidaknya tuh ngomong dulu gitu iya loh. maksudnya kan kayak itu kan ATM tuh Bukan mau pelit juga, tapi sikap kamu itu yang perlu Iya. dipertanyakan. pertama ATM itu bukan atas nama aku, ATM aku itu atas nama mamaku. Nah, jadi Ada kan SMS anggapannya bankingnya nggak? nggak ada. Poin ketiga, kenapa aku taruh di peringkat ketiga, karena menurut aku kalau untuk perempuan yang merasa pendapatan bulanan dia lebih besar daripada aku, mungkin nggak dijadikan dia itu masalah sih kayaknya. Tapi kalau aku itu udah masalah, karena gimana, aku kan Kamu kerja juga pasti punya butuh kebutuhan buat gitu. aku, buat orang tua aku di rumah juga. Maksudnya kayak ya mungkin aku gajian nggak langsung kayak kasih ke kayak mah ini buat ini, enggak. Maksudnya kayak aku belanja seperlu aku dulu, nanti kalau misalnya di rumah perlu apa baru kayak uang aku gitu loh. Tapi kayak nggak kepikiran dia kesana gitu, nggak ngerti juga. Dia pikirannya cuma pengen buat dia aja gitu ya. Iya, terus Egois nggak sih kalau kayak gitu tuh? Egois banget. mau Tapi ya maksudnya andaikan ngomong gitu loh kalau ya minjem padahal aku atau tuh apa ngarepnya gitu. tuh dia ngomong kayak aku pinjam uang kamu dulu gitu. Iya. Peringkat kedua, ini udah mulai parah sih menurut aku, karena bukan cuma uang. Oh, ada yang satu paling parah juga di peringkat ketiga, yang liburan ke ibu kota itu, itu. Aku baru aja gajian, pas sampai di kalau parkiran. menurut aku ya semuanya itu parah. Iya sih. Jadi aku ceritanya paling parah aja nih, soalnya pas sampai di parkiran tempat perbelanjaan yang kita mau itu, dompet aku kan dipinjam dompet gitu, dibilang kan. Aku pikir mau ngecek uang kita tuh ada berapa buat jajan hari ini gitu. Ya ngecek sih, cuman ngeceknya nggak sekira, habis dicek di gitu, pindahin ke dompet dia. Itu parah. Sebenarnya aku tuh emang kalau misalnya aku tuh tipe yang aku seneng pacar aku bayarin aku, tapi aku juga pengen ada saatnya aku yang bayarin dia. Maksudnya kayak gantian gitu, aku lebih seneng gantian daripada aku terus gitu. Apalagi sampai akhirnya si cowoknya lebih milih untuk berani minta gitu loh. Bener. Di situ aku malah kayak ih kok minta gitu. Bener. Kecuali kalau kita sendiri yang ini ya, yang inisiatif kayak aku aja deh yang bayarin Aku gitu. bisa kalau inisiatif kayak pengen beliin dia apa, tapi Iya. ketika aku udah inisiatif terus aku lihat si cowoknya berani minta, inisiatif aku tuh langsung mundur kayak gitu, kayak gak jadi deh gitu. Kayak Ya, nih. dia udah berani minta masalahnya Bener, gitu loh. entah kenapa tuh ya kalau misalnya cowok tuh minta gitu kayak langsung beda pandangan Iya, kita bener. nggak sih? Kecuali kalau kita sendiri yang kayak pengen beri dia gitu. Soalnya gini, kenapa aku tiba-tiba langsung mundur gitu, karena aku lihat dia berani minta kan. Jadi aku takutnya apa yang aku belikan yang dari inisiatif aku sendiri itu bukan selera dia, karena dia berani minta. Jadi kayak dia punya selera sendiri gitu loh. Jadi aku langsung kayak ya jadi nggak ya ngasih Dia nggak gimana. mikirin perasaanmu gitu ya. Iya sih, itu jelas. Dia kayak melunjak gitu loh, karena dia kamu tahu kamu Tapi agak kamu pernah diam. bilang nggak sih kalau misalnya kamu obrolin gitu kayak kamu gak suka? Pernah? Emang gak pernah jadi Tanggapan dia? apa-apa. Aku rasaku dia nggak akan anggap ya Ya, apa nggak pernah jadi apa-apa ya, cuma bilang iya maaf nanti lain kali enggak gitu. Di peringkat kedua itu bukan cuman, kalau peringkat ketiga kan uang, sekarang peringkat kedua itu dikortin soal waktu. Kayak waktu aku bener-bener dikurasnya dia tuh buat sama dia 24 jam. Waduh. 24 jam satu hari, terus harus tiap hari lagi gitu kan. Kayak kesel banget. Sedangkan kan si Lydia ini orangnya kayak family woman banget gitu kan ya. Aku juga Maksudnya walaupun ada buat teman, buat Atau me pacar, time juga ya ya. masih Kita ada butuh waktu me buat time. sendiri, buat keluarga Nah. tuh ya. Ada hal yang bikin aku bener-bener nyesel, akhirnya jadi pelajaran sampai setelah sama dia, sampai seterusnya sampai sekarang aku nggak pernah mengutamakan pacar lagi. Maksudnya dalam pembagian waktu ya, Maksudnya nggak terlalu ke situ. karena aku inget banget aku ke sebuah kampus nemenin dia gitu kan. Tapi pada saat itu memang ada organisasi kumpul juga. Terus dia tuh paling gak suka kalau aku lagi sama dia, aku main HP. Jadi HP aku matiin, ditaruhin. Harus gitu ya. Iya harus mati, pokoknya nggak sama dia. Terus yang awalnya niat Kenapa aku juga, di silent aja jangan dimat? Maksudnya kalau orang tua nyari dia gimana? tahu kalau di silent aku tetap buka HP. Yang dia nggak suka tuh aku buka HP pas sama dia. Oh, gitu. Kalau aku Bener-bener sih kalau harus sama tetap dia, cek HP ya, iya. karena kan kan bisa dicariin. Bener-bener kalau apalagi sama untuk dia aku ya, aku udah. pasti dicariin gitu. Kalau sama dia udah sama dia. Mau kalian kayak nelfon aku nggak bisa. Nggak boleh gitu ya. Kayak kalau lagi sama dia Bahkan dia. orang tua sekalipun gak dipikirkannya. Nggak, pokoknya harus mati katanya HP-nya. Ampun. Dia nurut aku tuh nurut bandel juga. Jadi kayak aku pas berangkat sama dia tuh aku ngelewatin, dulu kan aku punya ponsel. Iya. Aku lihat ponsel tuh tutup. Aku udah bingung kayak tadi waktu aku mau jemput dia ponsel aku buka. Sekarang pas kami mau berangkat ke
kampus itu ponsel aku tutup. Aku udah merasa nggak enak kan pas nyampe tuh, kayak ada apa nih ya gitu. Makin lama aku di kampus tuh makin nggak tenang. Iya. Akhirnya aku curang, aku mau ke toilet, aku bilang kan, buka HP. karena pas aku tuh makin gelisah. Terus pas sampai sampai di toilet itu Ada feeling ya, buka HP gitu kan, kayak buka HP, tapi kan HP itu udah lama mati pasti loadingnya lama kan. Iya, Kayak bener-bener. chat pun bakal lama, aduh kamu nunggu bener, gitu aku kan. selalu Iya gitu benar-benar ya. harus Terus waktu aku masih di dalam toiletnya, aku nyalain HP-nya gini, pas aku keluar aku dengar suara nenek-nenek manggil aku, dan aku nggak asing sama suara nenek-neneknya. Iya. Kayak Siapa tuh? ya gitu kan. So kayak itu kayak aku bilangnya mbah sih gitu. Terus aku bilang kayak kayak suara mbah aku gitu loh. Aku kaget kan, kayak kok ada suara mbah gitu. Dan inget ini ya guys, informasinya adalah aku inget banget pas hari itu mbah aku masuk rumah sakit. Iya. Emang udah dalam keadaan yang oksigen ditempel. Terus Itu sebelum kamu pergi sama ke organisasi itu udah tahu kayak gitu. udah emang udah Sebelumnya. pokoknya habis ulang tahun mama aku gitu, mbah tuh sakit. Jadi udah kayak ada makin berasa gak enak kan denger kayak gitu. Terus di sana tuh kalau nggak, aku dulu pakai kartu apa ya aku lupa, kalau nggak connect wifi jaringannya lelet. Jadi tetap nggak ada masuk juga chatnya. Aduh ada apa gitu, aku bilang makin gelisah. Tapi di perasaan kamu tuh kayak ada sesuatu nih. Iya. Itu kan ada yang ganjil gitu. Apalagi udah Gini dengar ada suara sesuatu. nenek aku gitu kan, kayak aduh apa nih, kayak aku paksa pulang bener-bener kayak pengen sampai rumah bener-bener. Terus sampai rumah tuh rumah aku kosong. Udah rumah aku kosong gini. Terus baru masukkan chat semuanya, ternyata dari jam yang aku berangkat itu mama aku, bapak aku udah nelpon, adik aku juga, dan udah dikabarin kalau mbah aku tuh udah pulang. Jadi semua tuh udah di rumah duka. Aku yang kayak Ya Allah. Aduh. Nah, Cuma itu gara-gara satu kadang orang. sebenarnya HP itu bukan buat apa, tapi untuk memberitakan sesuatu Iya. yang penting gitu kan ya. di situ masih kayak itu gara-gara dia gitu. Terus aku pas ngechat dia bukan kayak orang yang punya respect tuh, ngerti nggak sih? Simpati gitu. Iya, dia pas aku bilang nenek aku meninggal gini, aku mau langsung rumah duka. Ya udah hati-hati. Nggak ada juga dia kayak bilang Kayak turut minta maaf, minta maaf, gitu. aku minta maaf karena aku nyuruh kau matiin HP gitu loh. Nggak ada juga, kayak ya udah hati-hatilah, pulang jangan malam-malam gitu doang. Tetap bilang pulang jangan malam. Kamu kira aku kemana? Ya ampun. Aku ini astagfirullah. Terus dia Aku tuh ya langsung kayak, kalau kayak gitu itu langsung kayak kamu gak ada perasaan kayak gimana? Iya. Aku langsung Kalian putus marah waktu sih, itu. kalian inget, kalian tahu aku punya sepupu kan, sepupu aku tuh deket banget, si Agung itu. Iya. Ternyata sepupu aku bilang datang apa dari mana gitu kan, gini bilangin kayak gini. Terus kata sepupu aku langsung, dia tuh emang dari awal paling gak suka aku sama si cowok itu. Pertama dia lebih tahu background. Sepupumu berarti tahu juga sama cowok Iya. ini. Pertama dia lebih tahu backgroundnya si cowok itu, makanya dia kayak jangan. Tapi dulu tuh aku bandel banget sama sepupu aku, kayak mau sepupu aku bilang berapa kali jangan, kayak aku nggak, kok dia nggak ngelakuin kejahatan itu ke aku, itu mbah gitu. Maksudnya kayak Agung tuh sama kayak itu mbah loh ya, mbah gitu loh maksudnya kayak. Dan Kamu tuh masih main deket kan mentingin, sama Mbah? iya deket. Mbah itu kan kadang ke Jakarta, kadang di sini kan. Jadi kalau misalnya pas kesini tuh udah pasti kayak, apalagi kalau bulan puasa ya, bulan Ramadan tuh udah pasti kayak ke tempat cucu-cucunya tuh diadain buat buka bersama. Jadi beliau nanti bisa ke rumah aku, bilangnya mau buka di rumah aku. Terus aku mau ke rumah Agung, bilangnya mau buka di rumah Agung. Pokoknya kayak gitu. Terus kayak aku langsung, aku bener-bener kayak bingung mau gimana nih gitu. Bener-bener salah aku juga, aku terlalu nurut lagi. Aku bilang kan matiin HP. Sama juga dari berangkat tuh aku lihat ponsel tuh tutup gitu. Kenapa aku nggak dari situ aku nanya sama dia, bisa nggak berhenti dulu buka HP nih, ponsel aku tutup tiba-tiba gitu. Kan kayak aneh ya. Dan aku tuh Ya pasti kita tuh punya feeling kan kayak kok ada yang aneh nih gitu. iya kayak nggak ada, kayak kayak aku biasanya. tuh nggak ada keberanian buat, karena orangnya kan kasar kan kalau udah marah. Jadi aku tuh kayak nggak ada keberanian buat langsung ngelawan dia tuh loh. Terus kayak, gimana ya aku bilang. Itu sih aku bener-bener kecewa terutama kecewa sama diri aku sendiri. Makanya sekarang aku kalaupun aku punya pacar, kalau saingannya antara pacar aku ngajak aku temu tapi keluarga aku juga mau kumpul apa, aku ke keluarga aku aja, aku nggak mau lagi gitu sini. dilogikakan aja dulu ya. Sebenarnya nggak salah ya kalau misalnya kayak gitu tuh, cuman jangan mengekang untuk membuka HP itu loh. Yap.
maksudnya setidaknya tuh kalau ada telepon bisa kejawab gitu loh, gitu aja nggak sih ya kan? Jadi kalau ada info atau kayak yang kabar penting gak dimainin saat terbaru. bareng gitu ya kan ya, nggak apa-apa kalau menurutku. Sakit hati banget sih Ya kalau kayak gini Iya. aku bakalan nyesel sih, karena ya Nyesel banget aku. nyesel kan, maksudnya ibaratnya kayak ya apalagi kalau sama nenek aku tuh kan kayak ibaratnya deket, sama kakek aku deket gitu. Jadi kalaunya waktu di saat-saat terakhirnya tuh aku nggak ada, aku pasti bakal Iya, nyesel makanya. banget, sedih, kayak bahkan kayak ngomong terakhir pun nggak sempat gitu. Padahal beliau tuh deket banget sama aku dulu. Mm. Terus kayak beliau bilang kalau apa, beliau tuh berharap banget aku bisa masuk kerja di dunia kesehatan, tapi aku emang nggak pernah berpikir ke sana gitu. Memang gak sesuai dengan Passionnya. Iya, pasti jadikan pelajaran aja guys. Terus di poin keduanya ada juga pas dia pinjam motor aku udah bilang dia tuh kayak mau pulang kampung gitu buat nganter adiknya. Aku udah bilang, maksudnya adik aku nih sore mau pakai motornya. Iya dia iya kan, kayak ya udah nih berarti nih anak bertanggung jawab aja, nanti sore dia bakal balik nih ke sini. Ternyata Kamu udah enggak, percaya Bang. gitu kan ya sama dia? Ternyata enggak. Aku tuh kerja pagi pulang jam 3 di kerjaan itu. Jadinya aku nungguin dia buat datang bawa motor aku lagi. Dan pas aku telepon malah dia yang marah ke aku. Ya aku bilang ini motor mau dipakai adik aku gitu, mama aku udah nanya, adik aku juga udah nanya gitu. Dia malah bilang sabar dulu, malah aku yang disuruh sabar pada tuh motor aku. Dan kamu lagi butuh pada saat itu Iya, ya kan? aku mikir kayak ya kamu enak ngomong sabar, aku pulang nih ke rumah dari mana, motornya kemana, Emang dia pakai penting banget itu buat apa? nganter adiknya katanya. Nganter adiknya lama, nganter adik. Aku nggak ngerti sebenarnya. Aku paham sih kalau orang pulang kampung itu nggak mungkin sebentar doang ketemu ibunya, cuman Iya maksudnya sih. kamu kan lagi pakai motor orang gitu Iya loh. benar, maksudnya paham-paham sendiri ya kan? Iya, jangan bikin peraturan sendiri ketika kamu minjem barang orang. Bener. Kamu tuh minjem bukan minta. Itu Karena aku bukan tuh barangmu. kadang tuh aku tuh suka gini, suka kesel juga sama orang yang suka minjem barang gitu ya. Tapi dia seolah-olah tuh itu punya dia. Iya, Iya. dipakai. Aku nggak suka. Maaf ya sambil ngomong. Apalagi Malah kalau- makan. Apalagi kalau sampai nggak bilang, Cuma aku gedek. langsung tiba-tiba kayak tadi kayak, oh itu punya aku. Masa harus kita yang negur kayak sedekat Buat sama aku apapun. loh gitu kan enggak. Terus biasain kayak attitude-nya gitu ya, kayak aku boleh minjem nggak, aku boleh ini nggak gitu. Iya, Itu yang bener. bikin kadang orang walaupun sedekat apapun pasti ada rasa gedek gitu loh. Kalau Iya, lama-kelamaan, bener. memang takutnya nih malah meledak lalu Setidaknya tuh ngomong gitu loh. Kalau Kesel sih. kalau semena-mena kayak gitu tuh langsung aduh udah langsung Terus kayak, dia datang tuh habis maghrib kan ke toko. Di toko tuh kan ada Nini kan gitu. Kayak dia santai kayak "Haha, nih gitu. Cengengesan gitu dia bilang. campar hal itu juga. Dan dia sempet aja dong duduk di depan pintu buat main HP, nggak kayak langsung kayak ngajak aku pulang gitu kayak kamu masih kayak Jangan ayo ngobrol pulang dulu, gitu ya. loh. Aku bilang kan ayo cepet pulang, ini saya ditungguin udah sore loh. Saya aku udah kayak menyiapkan diri aku banget, aku pulang ke rumah aku bakal dihajarin sama papa aku. Ya, Papa aku itu. Masalahnya dia enak, masalahnya kamu yang kena. iya makanya gitu kayak aku bakal dihajar sama bapak aku gitu. Dan kalau diceritain juga dia nggak peduli. Kalau misalnya kayak aku cerita tadi aku sering kayak bapak dimarahin bapakku gara-gara kamu bawa motor gini pasti dia kayak ujung-ujung kayak gini. Dan aku pernah nggak suka masalah ATM-nya guys. Jadi kan ATM aku habis ya, sebenarnya saldo aku nggak habis, cuman aku udah capek nolongin dia buat deposit main judi online itu loh. Deposit. Jadi aku bilang aku nggak ada saldo. Terus dia kesana kemari cari saldo. Pas ketemu sama temen aku kan, sekarang gini deh, kalian aja nih, nalar aja nih ya, kalian semua nih. Kalau temen kalian mau pinjam ATM kalian, tapi kalian nggak ikut, berani nggak kalian? Itu kalau menurut aku nggak sopan. jangan Kalian nggak ikut. jangan punya orang lain, punya keluarga aja nih kayak kalau nggak diketahui aja kayak harus gimana ya kayak Iya. apalagi dulu kayak bilangin dulu gitu ya kayak apa gitu masalahnya gitu. Langsung di kepala aku tuh nggak sopan. Kamu tuh Nggak nggak sopan. sopan kayak gitu, itu barang Iya. orang gitu loh. Apalagi ini berkaitan dengan Uang. gitu loh. Uang nih kan maksudnya kebutuhan Guys, orang. aku mau ngasih tau kalian ya, uang itu emang bendanya lembaran doang, tapi tanggung jawab kalian bisa dilihat dari lembaran uang. Benar. Mantep Aku banget. boleh bilang kayak gitu karena bener-bener kayak Benar. orang-orang tuh uang tuh bisa menggambarkan tanggung jawab kalian. Kalau kalian terlalu gimana, uang tuh beli tanggung jawab kalian loh. Uang yang beli diri kalian jadinya. Benar. Tanggung jawab kalian tuh dibeli sama uang. Resiko kalian apa? Kalian bakal dikucilkan dari masyarakat karena kalian gimana ya? Kelihatannya kayak gitu dia udah diperbudak duit. Iya, jadinya. Dia bukan ngatur duit tapi dia diperbudak Kalian duit. dibeli dulu, kalian tuh bukan memakai uang untuk beli barang, tapi kalian yang dibeli uang.
Karena ibaratnya gini, uang tuh bukan kita turun dari langit ya Iya kan? benar. Kita tuh harus perlu kerja buat dapet, kita harus ada usaha buat dapetin itu gitu. Kalau kamu pakai seenaknya, ya sama aja kayak, aduh, Iya. Terus kan nggak pertama ngehargain. si yang mau nolong ini kan baik ya. Jadi dia tuh kayak, tapi aku nggak bisa keluar jam segini gitu kan maksudnya. Dia malah marah, terus dia bilang ATM kamu aja nah pinjem dulu gitu. Jadi orang ini sama-sama teman-teman aku sama temen dia juga. Ya nggak mau lah dia bilang temen aku udah ngasih kode ke temen aku kayak gitu maksudnya. Jangan lah, orang aku udah pengalaman kan ATM aku dipinjam tiba-tiba ngasih kembalian gitu kan. Maksudnya kayak jangan gitu loh. Terus temen aku juga bilang nggak bisa gitu, nanti aku dimarahin mama aku gitu. Tahu nggak kalian pas pulang ke rumah dia ngechat aku apa? Teman kamu tuh nggak ada yang bisa diberi harapan buat pertolongan. Nggak gitu. Masalah. Orang butuh juga. Makanya Ya terus aku kan? bilang ya wajar, aku Ya bilang wajar. Maksudnya Bujur. gini, dia Nggak pernah ada dengar orang. nggak sih? enggak Enggak kan? Orang asing coba kujuk-kujuk di jalan. Misalnya orang, kujuk-kujuk. iya, orang di jalan gitu kan. Kita lagi duduk santai di taman misalnya. Terus orang tiba-tiba datang terus Minjem ATM. minjem anu dong, minjem duit 100 juta dikasih nggak? Jangan enggak lah. Bahkan Sama sama kayak 100 ATM juta. kita tuh. 100.000 aja mikir dulu kayak tunggu dulu ini Ya kenapa ibaratnya gitu. ATM tuh kan kayak milik pribadi banget gitu loh. Wajar lah dia nggak mau gitu, aku bilang dia punya orang tua loh. Maksud aku bilang udah segitu aku jawab, dan dia cuma bilang kayak ya dia bilang gini ke aku, ya si yang perempuan mau nolong tadi kan teman aku, jadi wajar katanya aku belain teman aku. Lah, Enggak menyalahkan gitu, kamu aku lagi. bilang enggak lah, emang bener posisinya kayak gitu. Enggak tuh ya, aku tuh paling kesel kalau misalnya misalnya kamu tuh kayak nganu-nganuin temen-temen aku tuh, kalau kamu nganuin aku aja ya oke gitu. Kayak makanya kalau aku dibilang kayak sama temen-temen aku kayak kalian tuh kayak tante-tante kayak kalau dia bilangin aku tante-tante sepanjang masa nggak apa-apa, tapi kalau dia udah kamu udah nyangkut ke kakakku, ke teman-temanku, kamu ada masalah apa sama aku sampai aku kayak gitu? Nggak ada, memang kan benar kalian kayak tante-tante kayak labrak. sampai aku kayak di situ aku udah mau nangis banget, semakin ku lawan semakin mau nangis, akhirnya udah Memang itu aku nggak mau. Pengennya dia. Kalian Iya, kayak pengen jangan di notice dia tuh. buat haters, mungkin kalian jangan ngerasa kita bertiga nih pada waktu kalian serang kami kayak diam santai gitu. Kita tuh lagi kayak ya udah sih, kita tuh nggak tahu pengen. tingkatan dimana orang udah keterlaluan. Jadi benar. kalau kami udah keterlaluan, ya gimana ya? Ya Ada takutnya waktunya kalian juga yang gitu. udah takutnya kalian nanti yang nggak bisa buat, bukan ngancem sih, cuma maksudnya gini, kalian pernah dengar pepatah nggak sih katanya kalau orang Marahnya yang orang banyak diem gitu. ya marahnya orang sabar apa orang diem itu Iya. lebih parah daripada marahnya orang Aku biasa. pernah lihat itu sih kayak Bener. temanku ada Jadi yang jangan sering ngetes ketawa. jadi kayak kamu lihat teman kamu masih baik sama kamu, sabar sama kamu, jangan dites gimana orang itu marah. Aku nyoba pakai tangan kiri, maaf ya. Tadi aku juga ada nih. Jangan kalian tes nih anak gimana ya kalau marah. Coba deh di kayak gini, coba deh kayak jangan lah. Semua pasti ada balasnya. Mungkin kalian berpikir itu bercanda ya. Cuman ada masa juga dimana kita tuh lagi down dan kita lagi nggak bisa dibercandain gitu loh. Jadi tolong banget Diam-diam ya nyarinya. kita bertiga tuh jangan dites kesabarannya. Jangan dites gitu loh. Kalau misalnya kita masih sabar ngadepin kalian, udah jangan dipikirin lagi nih. Ih masih belum marah, apalagi ya cara buat marah, jangan dipikirin lah. Netizen Indonesia soalnya kayak gitu kan. Bener. Dia suka banget cari perhatian tuh dengan ngata-ngatain orang. Aku baru aja dapet kemarin tuh kayak gitu tuh, sumpah kayak kalau ke aku sendiri tuh aku bahkan berkali-kali tuh ya aku dibilangin kayak gitu tuh kayak heleh ini kayak tante-tante ini segala macem gitu kan. Kayak aku tuh santai aja karena aku sendiri yang diomongin kan, yang dikatain gitu. Tapi kalau dia tuh ada ngomentarin ke temen-temen aku juga gitu, itu yang bikin aku kayak kenapa kamu sampai Udah ngatain orang keterlaluan lain? gitu ya. Emang ada masalah apa sama aku? Maksudnya aku tuh nggak mau ketika dia ada masalah sama aku tapi orang lain atau orang-orang di sekitar aku tuh kena gitu loh. Aku nggak mau kayak gitu, makanya harus diobrolin nih kayak gini. Ya digaris bawahin aja lah pokoknya. Kalau kalian punya teman atau orang sekitar kalian yang masih sabar sama kalian, nggak usah dicari tahu lah gimana cara bikin mereka marah tuh, nggak usah. Tadi garis utamanya dari mana ya? Dari situ. Dari yang yang minjem teman dari ATM. Iya. Oh tanggung iya jawab. benar. Terus malah dibilang Iya benar. belain teman. Iya. Jadi poin terakhirnya, peringkat pertamanya kenapa aku ngerasa bahwa ternyata semua itu adalah bagian dari memoroti aku doang, karena ternyata
si ceweknya bukan cuma aku aja. Dia kan dua. Nah gini, aku mikir apa jangan-jangan dia tuh butuh duit banyak gitu kan, jadi dia cari cewek lain, cuman buat diporotin juga gitu. Nggak tahu, rasaku kalau menurutku ya dari aspek aku mikirnya gini. Dia tuh udah ketagihan judi. Terus makin banyak duitnya dia mikir baliknya bakal lebih banyak, padahal itu nggak akan setiap kali kamu. Itu cuma permainan guys. Cuma permainan. Jadi dia cari cewek sebanyak-banyaknya yang bisa diporotin buat judi dia, buat game online tadi maksud aku ya. Itu. Karena emang secandu itu sih kalau udah masuk beneran. Main game online itu memang benar sih ada yang dapat uangnya ya. Cuma menurut aku kenapa keuntungannya nggak seberapa dari kamu depo kayaknya. ya, kenapa buat yang udah pernah menang ya, kenapa kadang ada orang yang milih untuk ya ini aku udah pernah menang nih dari game ini, ya udah kayak nggak mau cari duit di kerjaan dunia nyata gitu. Bener. Kayak ngerasa aku Ketagihan. udah bisa menang nih di game ini, jadi ya udah ngarep dari menang game ini aja lagi. Iya ketagihan memang, kadang kan enak banget tinggal kayak rebahan doang dapat. Lah itu sombong, berarti kayak aku udah bisa menang, pasti aku menang lagi. Nah itu orang manusia itu serakah, maksudnya manusia nggak pernah ada rasa puas, dia selalu menginginkan yang lebih. Jadi pokoknya itu ya guys, poin pertamanya dari kenapa aku bikin nyadar kok semua itu ternyata adalah bagian dari keporot-porotan aku memorotin aku doang, karena dia ceweknya bukan cuman aku tuh. Ya, ibaratnya dia selingkuh lah ya. Malah aku sebenarnya nggak berpikir kayak kalian, malah aku mikir gini, dia cari uang pakai uang aku itu buat dana bisa jalan-jalan sama cewek Cewek tuh. lain. Jadi gimana ya, Enggak sih apapun alasannya salah dia tuh. malah aku mentertawakan keadaan jadinya pada saat itu ya. Maksud aku kayak kamu Lucu kan aja gitu kayak. kamu kan uang aja bergantung ke aku, Sok-sokan tapi dengan gitu gaya-gayaan ya. kamu punya pacar dua gitu. Sok-sokan lagi ya. Makanya apa yang bisa dibanggakan dari pacar dua kalau uang aja masih bergantung sama wanita? Benar. Apakah ini semua ceritanya dari satu orang yang sama? Ya, Satu orang yang sama, berarti ini yang kamu ada yang diporot-porotin ini ada cuma sama dia aja atau ada yang lain juga? ada dua sebenarnya, cuman yang kedua itu lebih ke di uang doang. Nah, yang Berarti sampai parah banget ya yang ini sampai ya. ketiga poin ini yang ini. Mewakili lah ya. Cewek kamu parah. sosisnya enak banget sumpah. Enak. Nggak ngerti kenapa, padahal ini kayak udah dari malam tadi tapi tuh Jadi padahal dalam keadaan kita panas-panas kita ketemu sosis adem. Jadi aku cuma mau ngasih saran ke kalian, nggak harus cewek nggak harus cowok deh, ketika pasangan kalian tuh udah berani minta itu, tapi kalau cowok kadang ngeliat ceweknya berani minta malah seneng ya. Jadi gini, ibaratnya kan kalau cowok tuh ibaratnya yang bakal nafkahin cewek kan ya, jadi wajar kalau ngeberi atau gitu. Cowok malu gak sih kalau minta-minta gitu sama cewek gitu? Nggak tahu. Maksudnya Kalau- nggak ada yang tahu kali ya, asal nggak ada yang tahu. Nah tapi dengan cara yang dia ngambil dompetmu aja, sebenarnya dia harusnya malu kalau dia nggak punya duit gitu loh. Lu nggak punya duit ngapain ngajak gue liburan kemarin? Ya karena dia pede, dia ada duitmu gitu loh. Itu salah ya. Tapi nggak salah sih minta-minta kayak gitu kalau sekali dua kali ya kan. Cuman kalau udah berkali-kali terus kayak kewajiban, itu sama aja kayak ya morotin. Balik lagi morotin, karena kita tuh pasti, apalagi cowoknya belum nggak kerja kan ya, nggak kerja pada saat itu gitu, sedangkan cuman kita doang yang kerja gitu, jadinya mana kalau mau minta nggak bilang-bilang itu ya apalagi udahnya nggak sopan, nggak ada attitude-nya. Pokoknya sarannya buat cewek, ini buat cewek dulu ya, karena aku pengalaman dan aku cewek. Kalau kamu dapet pasangan cowok yang kayak gitu, nggak apa-apa sih, menurut aku kalian udah mulai bernetting aja lah gitu. Takutnya keterusan. Kalian juga sebenarnya bilang enggak bisa, harus. Mau dia kalau marah sekasar apa gitu itu lebih baik kalian dikasarnya daripada kalian udah terlanjur jauh mendanain dia. Sebenarnya pesanku tuh sama aja kayak tadi sih, kayak kan cowok tuh buat menafkahi ya kan, kalaunya cewek yang ikut bekerja itu bonus ibaratnya gitu kan, syukur-syukur kalau ceweknya tuh nggak terlalu membebani cowoknya gitu loh. Tapi kalau untuk menafkahi kan sudah pasti itu kewajibannya lelaki gitu.
ya maksudnya walaupun ya kalau di dalam masa jenjang pacaran tuh ya menurut aku sih baik aja gitu kalau misalnya kayak ngomong aja, misalnya kayak lagi ini, kayak cowoknya lagi misalnya kesusahan gitu kan, lagi nggak ada, ya kita apa tuh misalnya apa urunan tuh maksudnya gimana iuran kayak iuran gitu, kayak kita kalau keluar pakai duit masing-masing aja gitu ya. Kalau misalnya nggak, maksudnya kalau nggak sanggup gitu ya ngomong aja, jangan, ya semua tuh menurutku perlu diobrolin sih gitu. Kalau misalnya juga kalau sekali dua kali cewek yang bayarin nggak masalah juga sih kalau buat aku, tapi jangan keterusan, nggak terus-terusan gitu loh. Maksudnya nggak kayak kewajiban tiap keluar tuh cewek yang ngebiayain gitu. Karena menurut aku ya harusnya di dalam diri cowok tuh malu ketika dibayarin cewek. Cinta boleh, logika tetap main. wes Kalau misalnya kayak udah, ya aku juga butuh gitu kan ya nggak apa-apa sih bohong-bohong dikit ya, misalnya pacar terlalu minta-minta gitu ya. bener. Kamu juga butuh. Jadi dia tuh, karena emang dari waktu masih dekat sama aku tuh dia bilang gini, suatu saat nanti ada aja dibalas kebaikan kamu gitu kan. Ya emang aku baik sih, cuman dibalik baiknya aku juga aku capek gitu kan. Dia sadar kamu baik ya. Iya. Dia sadarnya Terus dipinjemin ATM gimana gak bilang baik. Enggak akan ada yang kayak kamu, Beb. terus sekarang gitu alhamdulillah udah kerja kan. Mohon maaf. Tapi dia ternyata ngerasa gajinya gede banget apa gimana ya, ngajak aku ketemu, ngajak aku makan. Misal aku kan kayak nggak ada hubungan lagi juga gitu, ngapain kita makan berdua, ngapain kita apa namanya kayak Kamu ajak lagi aku jalan lagi kan. gitu. Kayak mau ngedate. Terus yang gitu ya. paling sakit hati pas dia masih berusaha buat ngajak aku ketemu, dia tiba-tiba kayak pulang kerja makan yuk gitu. Itu bagus kan, terus aku bilang nanti aja gitu, aku bilang nanti deh gitu kan. Terus tiba-tiba dia bilang gini, santai, aku yang bayar, nanti juga pulangnya kamu aku kasih uang. Oke, jangan lupa like, komen, dan share. subscribe. Share juga ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Oke, jangan lupa untuk nyalain bel notifikasi. Masih Sampai speechless jumpa. aku loh. Sampai jumpa di video See you on the next video, bye bye. Bocah jangan dicontoh tuh kayak gitu ya. Jangan ya. Harga diri cewek nggak bisa beli sama uang. Nggak boleh. Ibu kamu cewek. Bener. Tit.